Oke, shalom semua. Kembali lagi kita di podcast Seiman yang bagian kedua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang memahami Alkitab yang akan dibawakan langsung oleh Kak Vintau. Oke, mungkin Kak Vinta bisa bawa dalam doa. Baik, shalom saudara-saudari. Sebelum kita masuk dalam topik kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu, yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu dalam rangka kami mau memahami Engkau dengan lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Engkau memimpin kami, menuntun kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati kami, anak-anak-Mu yang terlibat pada hari ini, dalam podcast ini, biarlah Tuhan terus menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Kak doanya. Oke, halo Kak Vintau. Apa kabar nih Kak Vintau nih? Puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Saya sangat baik sekali. Bisa. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kak Vintau ini berasal dari mana sih, Kak? Asalnya dari Nias, Sumatera Utara. Oh, Nias ya. Cuma sekarang tinggal di Ya, mana? Stay di mana? sekarang lagi di Tangerang. Di Tangerang. Tangerang Iya, apa ya? Tangerang Selatan ya? kalau Tangerangnya mana? Kurang tahu, soalnya baru kemarin sampai di sini. Oh, baru kemarin. Oke, oke, oke. Iya, Terus, jadi pekerjaan di Tangerang tuh sekarang ngapain gitu, Kak? jalan-jalan aja ke rumah saudara. Oh, jalan saja ya, gitu ya. Cuman Iya, Kak Vintau ini em, aku terbesar itu dari keluarga yang dua-duanya orang Nias gitu ya. gimana? Maksudnya orang tuanya tuh dua-duanya orang Nias gitu ya, Kak. Iya, dua-duanya Nias. Oh, iya iya. Jadi dari Nias merantau ke apa mau jalan-jalan gitu ya ke Tangerang gitu ya. Enggak, dari Nias Iya. ke jalan, enggak ke Jakarta untuk kuliah, setelah itu ke Tangerang itu untuk jalan. Oh, ke rumah saudara gini, Tangerang. Iya, iya. Oh. Kakak kalau boleh tahu Jakarta kuliah di mana, Kak? Di STTIN, artinya Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara Jakarta. Oh, kakak sekarang STT ya. Semester berapa, Kak? Semester 9. Oh, udah semester 9. Ya, Jadi bentar lagi lulus ya, Kak ya, kalau bisa dibilang ya. Alisa, Kalau bisa dibilang bentar lagi lulus ya gitu ya, Kak. iya bentar lagi lulus. Iya. Tapi ya Jadi 1 tahun lagi. iya. Setelah lulus ada visi atau mungkin punya ini kan eh, lanjutannya gimana gitu mau jadi pendeta apa cuman pengen jadi teolog saja atau apa gitu, Kak? Nanti ke depannya tentunya pelayanan itu pasti.
Hmm. Apakah jadi seorang pendeta atau pelayanan misi atau bagaimananya itu belum jadi ketetapan pribadi karena itu kembali ke di mana Tuhan menempatkannya nanti. Kalau memang udah kehendaknya nanti melayani jadi seorang pendeta, kalau enggak ya jadi seorang misioner. Ya, oke oke. Kalau nggak jadi pendeta, jadi misioner ya kayak. Bagus Kak, Ya, bagus bagus. Oke. Jadi kalau bisa dibilang di Jakarta itu udah sejak awal ya, maksudnya sejak awal masuk kuliah tuh udah di Jakarta ya Kak? iya udah di Jakarta. Berarti udah sekitar 4 tahun? Udah berapa tahun di Jakarta gitu? Iya. Di Jakarta itu udah 3 tahun. 1 tahunnya kemarin itu praktik di Jawa, Oh, di mana tuh, Jogja? Apa di Jawa Tengah, Blora. oh, Jawa Tengah. Iya iya iya. Tapi selanjutnya nanti apa pengen ambil S2 gitu atau mungkin S1 saja gitu dulu? Kemungkinan ambil. Oh, bagus bagus bagus. Untuk memperdalam ilmu ini juga, Kak, ilmu Iya. kitab gitu kan. Oke oke oke. Bener-bener bagus ya, Kakak, ya, apa, maksudnya tuh seorang perempuan itu bener-bener punya hati ingin melayani Tuhan gitu ya kan. Ingin melayani ingin menjadi hamba Tuhan gitu ya kan. Ingin sekolah teolog gitu ya kan. Di mana kan kalau teman-teman lain kan pengen itu kan bener-bener, mmm, pengennya tuh cari-cari universitas yang bagus gitu kan. Terus pengen kerja bagus juga gitu ya kan. Tapi saya salut juga nih sama Kak Vintau karena walaupun Kakak perempuan, Kakak punya hati untuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, kalau kalau bisa dibilang bekerja di ladang Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Nah, Kak Vintau ini kalau boleh tahu berapa bersaudara, Kak? Di 5 bersaudara, Kakak anak ke anak ketiga. oh, anak ketiga dan semuanya di kampung kecuali Kakak gitu? Yang enggak semua enggak di kampung sih. Hmm, ada yang tahu gitu ya? Iya, Eee, jadi semangat aja gitu, Kak, ya kan, menjadi satu anak yang ngerantau juga di Jakarta ya kan, ambil mhm. kuliah, semangat gitu. Tapi Kakak di Jakarta ini sendiri kan? Apa enggak gitu? Apa ada Gimana? apa ada apa dari kampung tuh ada ini, ada juga gitu buat temen? Enggak sendiri, Oh sendiri. Jadi di sini ngekos atau mungkin tinggal di rumah saudara? di rumah saudara. Oh di rumah saudara, Kak. Oke oke oke. Mhm. Oke, mungkin, kita akan langsung ke inti topiknya nih ya kan, sesuai dengan topik kita memahami Alkitab, ya kan. Kita tahu Alkitab adalah pedoman hidup kita sebagai seorang Kristen, Alkitab adalah, eee, firman Tuhan yang selalu kita baca dan kita rindukan gitu ya. Cuman di sini, Iya benar. kita akan bagaimana gitu cara memahami Alkitab yang akan dipaparkan langsung oleh Kak Vintau, supaya kita juga bukan cuman sekedar membaca saja gitu ya kan, cuma kita juga mengerti dan memahami gitu. Apa sih Alkitab itu gitu, kenapa ada Alkitab gitu, apa sih apakah Alkitab ini adalah firman Tuhan gitu. Oke, mungkin Kak Vintau dijabarkan. Baik, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Saya akan memaparkan sesuai dengan tema kita yaitu memahami Alkitab. Terus tahu dulu Alkitab itu apa sih Alkitab? Apakah Alkitab hanya berisi firman Allah atau
Alkitab adalah firman Allah. Jadi ada dua penekanan di sini, berisi atau adalah. Yang kita percayai, Alkitab itu adalah firman Allah. Kenapa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan. Berarti semuanya itu diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah melalui para penulis, di mana para penulis dipakai oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi semua apa yang tertulis itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kalau berisi firman Allah, berarti ada yang bukan dan ada yang tidak. Jadi yang menjadi pemahaman pertama kita, Alkitab adalah firman Allah. Terus yang kedua, bagaimana cara kita memahami Alkitab itu sendiri? Yang pertama pastinya kita tetap berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk meminta Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan itu dengan benar. Bukan berdasarkan kehendak kita sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus kita boleh memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, di dalam memahami Alkitab ada juga sistem-sistem yang bisa kita pakai supaya kita paham apa sih maksud yang tertulis di Alkitab itu. Jadi sistemnya ada namanya sistem hermeneutik, di mana hermeneutik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuein, artinya menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jadi untuk kita mendapat pemahaman, kita bisa menggunakan sistem hermeneutik. Tapi jangan lupa tetap di bawah tuntunan Roh Kudus. Seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Bukan ditafsirkan atas kehendak sendiri, tetapi dengan dorongan Roh Kudus. Nah, memahami Alkitab menggunakan sistem hermeneutik itu bisa kita gunakan 5W1H atau dalam bahasa Indonesia yang kita tahu sekarang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi misalnya ketika kita membaca satu ayat di dalam Alkitab, misalnya contohnya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Misalnya, jadi untuk kita mengerti itu, kita bisa menggunakan sistem hermeneutik. Hermeneutik, misalnya apa? Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman itu? Kita lihat tadi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Jadi perintahnya adalah mendengarkan didikan ayah. Seperti itu. Dan bagaimana kita mendengarkannya? Ya kembali lagi baca, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ya mendengarkan berarti kita mendengarkannya, memahaminya, dan menerapkannya. Seperti itu, menggunakan 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Terus yang berikutnya, untuk memahami Alkitab itu sendiri, kalau dalam bahasa Indonesianya saat ini kita kurang mengerti artinya, ada yang memang terjemahannya tidak pas, maka kita kembali ke bahasa aslinya. Bahasa asli Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani. Sedangkan kitab Yeremia ditulis dalam bahasa Aramaik atau Aram. Jadi kita kembali ke situ sehingga kita memperoleh pengertian yang benar, maksud yang benar. Setelah kita tahu makna aslinya dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya, maka baru kita menyederhanakannya dengan bahasa kita sendiri. Sehingga kita mengerti
apa yang dimaksudkan. Kemudian setelah kita tahu, baru kita aplikasikan dalam diri kita. Kita aplikasikan, oh maksudnya begini, akhirnya saya harus melakukan seperti ini. Dan dalam memahami Alkitab, melalui tuntunan Roh Kudus juga, kita boleh menggunakan prinsip-prinsip penafsiran. Ada gramatikal, konteks, sejarah, dan budaya. Kalau gramatikal itu kita menyelidiki kata-kata yang penting di dalam bacaan yang kita baca. Jadi misalnya ada kata-kata yang diulang-ulang, berarti itu kata yang penting yang ditekankan. Jadi kita cari tahu artinya, maka kita boleh mengerti apa yang dimaksudkan. Kemudian boleh menggunakan prinsip kontekstual, di mana ketika kita mau memahami Alkitab itu, kita bisa melihat konteks jauh maupun konteks dekat. Artinya kita baca keseluruhan satu perikop itu. Setelah kita baca, kita renungkan, dan kita bisa lihat ayat-ayat sejajar lainnya. Misalnya tadi kita baca di Matius, terus kita bisa lihat di Lukas. Kan ada Injil sinoptik atau sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Misalnya ada di Matius, tertulis di Matius, kita bisa lihat ayat sejajarnya di Lukas. Baru kita mengerti, oh begini maksudnya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan penafsiran prinsipnya dengan sejarah dan budaya. Kalau kita mau memahaminya, kita lihat, oh zaman itu kenapa alasannya begini karena begini. Misalnya dalam perjanjian lama, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Ada larangan-larangan pada waktu itu. Kita lihat sejarah, kita lihat budaya mereka pada saat itu. Sehingga dilarang. Nah, akhirnya kita boleh mengerti apa yang dimaksudkan, apa tujuan dari penulisan Alkitab itu. Nah, itu perlu kita pahami. Kira-kira itu pengantar dari saya, dan satu hal lagi, bahwa Alkitab adalah firman Allah, di mana dalam pengertian apapun yang kurang lebih 40 penulis tuliskan, itu mereka tuliskan berdasarkan pengilhaman dari Roh Kudus, dinafaskan oleh Roh Kudus, sehingga benar-benar murni adalah firman Allah. Terima kasih. Oke, sangat baik sekali ya Kak. Pengetahuannya dari Kak Vintau. Cuman kalau menurut Kak Vintau sendiri nih, kita kan sudah percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, seperti yang tadi Kakak jabarkan. Alkitab itu adalah uh, suatu tulisan yang sudah diilhamkan oleh Allah langsung kan. Nah, Mm-mm. jadi permasalahan adalah banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang di luar Kristen ya mengatakan bahwa Alkitab atau Bible itu sudah dipalsukan gitu ya Kak. Nah, menurut pandangan Kakak sebagai seorang teolog, bagaimana sih Kak? Apakah Kakak bisa membantah hal tersebut gitu Kak? Iya, kalau misalnya ada, itu berarti mereka memberikan pernyataan kan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pernyataannya Alkitab sudah dipalsukan. Jadi kita sebagai kalangan teolog, bahkan juga kita sebagai pengikut Kristus, kita tinggal bilang, itu namanya apologetika atau apologet. Kalau memang pernyataannya Alkitab sudah dipalsukan, berarti mereka memberikan pernyataan sudah dipalsukan. Yang aslinya mana? Kalau memang Alkitab sudah dipalsukan, boleh tunjukkan yang aslinya yang mana. Kan dalil Alkitab sudah dipalsukan, berarti ada bukti real bahwa memang ada yang aslinya. Harus minta bukti real dari mereka yang meragukan keaslian Alkitab. Yang aslinya mana? Kan pernyataan palsu dari mereka kan. Jadi pernyataan asli juga harus dari mereka. Pernyataan timbul karena kita sudah menemukan fakta
terhadap apa yang sudah kita nyatakan. Kira-kira begitu. Oke, jadi kayak kita minta bukti yang asli gitu kan. Karena itu kan memang pernyataan gitu kan. Pernyataan Iya. mereka bahwa Alkitab itu sudah dipasukan dan kita harus sebagaimana kita orang percaya kan, kita juga harus membela iman kita dengan cara dibilang seperti tadi, Nah, berikan terus bukti aslinya. iya, terus kemudian di dalam Alkitab sendiri, bahkan dalam doktrin Alkitab ada dua istilah penting yang tidak bisa kita hilangkan, yaitu infalibilitas dan inerensi Alkitab. Nah, kalau infalibel artinya bahwa Alkitab memiliki otoritas yang absolut, tidak bercacat, tidak akan gagal, benar adanya. Sedangkan inerensi yang berasal dari kata kerja Latin errare yang mengimplikasikan sesuatu yang menjauhi, di mana kebenaran absolut sudah nyata. Alkitab bebas dari kesalahan. Jadi inerensi Alkitab berarti Alkitab firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Kira-kira begitu. Oke, 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 oke. Cuman kalau aku mau tanyakan lagi, banyak teman-teman yang menanyakan hal ini gitu. Mm-mm. Apa di Injil, kayak contoh Matius, Markus, Lukas ini ada beberapa kesamaan, tapi ada juga kesamaan itu ada hal-hal yang berbeda. Contoh seperti jam saat Yesus disalib. Nah, itu dari ketiga Injil itu mungkin ada beberapa pandangan yang berbeda. Nah, itu kenapa, Kak? Jadi kan orang-orang Nah, di luar, hmm, kita orang-orang tahu, orang-orang bentar, Kak. Orang-orang boleh. tuh kayak bilangnya itu adalah suatu kontradiksi gitu loh. Mm-mm. Nah, kita harus tahu, para penulis Alkitab memiliki profesi yang berbeda-beda. Benar atau salah? Benar ya. Nah, kenapa bisa ada perbedaan antara penulis kitab Lukas dengan penulis kitab Matius, Injil Matius dan Injil Lukas? Injil Matius ditulis oleh Matius, Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Kenapa bisa ada perbedaan? Pertama, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana Lukas berprofesi sebagai seorang dokter. Dia seorang yang terpelajar, jadi otomatis Lukas melihat dari sudut pandang keahlian keterpelajarannya. Sedangkan Matius, dia ikut bersama-sama dengan Yesus, jadi Matius melihat dari sisi kesaksian tersendiri ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Dan catatan penting, sama sekali tidak menimbulkan kontradiksi, tetapi malah memperkuat bahwa kenyataannya terjadi. Kira-kira seperti itu, kalau sederhananya. Oke, oke, oke. Jadi kalau Alkitab itu tuh, ini juga banyak yang ditanyakan gitu. Alkitab itu tuh sebenarnya eh, berasal itu kan dari tradisi suci kan, Kak. Mm-mm. Nah, berasal dari tradisi suci. Lalu em, yang banyak ditanyakan itu kenapa misalnya nih yang nanya tuh orang dari seberang ya. Kenapa kayak contoh kisah Yesus kecil lah. Kisah Yesus Ah, kecil ditulis oleh Matius. Nah, terus orang-orang eh, itu menyerang kita dengan cara eh,
Matius nggak pernah ada di situ gitu, Matius nggak pernah hadir saat Yesus kecil. Nah itu gimana Kak, cara jelasinnya? Nah, sekali lagi kalau menjelaskan itu kita kembali. Alkitab merupakan inspirasi wahyu yang dituntun oleh Roh Kudus, itu dituliskan oleh para penulis. Nah, kalaupun pada saat itu Lukas atau yang lainnya tidak ada menceritakan kehidupan Yesus, itu bukan hal yang mesti kita ragukan. Karena apa? Kembali lagi dengan pengilhaman Alkitab, dengan theopneustos Alkitab. Justru kalau misalnya dituliskan ketika Yesus kecil, bahkan tidak ada yang bersangkutan, penulis tidak ada di situ, nggak salah. Berarti terbukti bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Terbukti bahwa benar-benar diwahyukan oleh Allah. Oke Kak. Nah, kalau ditanya kok masa kecil Yesus tidak dituliskan dalam Alkitab. Nah, kita tahu tanpa dituliskan pun sudah jelas. Kita tahu tradisi-tradisi orang Yahudi pada saat itu, di mana Yesus hidup pada zaman itu, di mana ketika anak-anak yang masih kecil, mereka sudah dimasukkan dalam pengajaran-pengajaran. Jadi Yesus terlibat dalam pengajaran-pengajaran itu. Bahkan juga Yesus kehidupannya sama, mengikuti kehidupan seperti anak-anak pada zaman itu, tapi dalam tanda kutip bukan sebagai orang berdosa. Hmm. Cuman kalau ada yang menanyakan gitu ya kan. Kan ada yang menanyakan karena kita tahu bahwa Alkitab itu kan pada awalnya itu kan tidak berbentuk buku ya kan Kak, tidak langsung berbentuk buku. Nah, Oh, papirus dan tulisan lain. nah, terus yang jadi pertanyaan itu yang mengkanonkan itu kan adalah bapak-bapak gereja kan. Nah, Hmm. bagaimana bapak-bapak gereja tersebut bisa eh, mengetahui bahwa penulis catatan ini adalah Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Bagaimana bapak-bapak gereja tersebut bisa mengetahuinya gitu kan? Nah, kita tahu bahwa kanon berarti daftar kitab-kitab yang menjadi standar aturan. Jadi kanonisasi itu tolak ukur bahwa apa yang didapat, misalnya kan papirus di naskah-naskah aslinya itu dulunya ditulis tidak dalam bentuk yang kita tahu sekarang, tapi ditulis dalam bentuk kulit binatang, dalam papirus, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, bapak-bapak gereja tinggal mengumpulkan naskah-naskah asli itu dan akhirnya dikanonisasikan. Bagaimana mereka menentukan penulisnya siapa? Itu udah tahu ketika bahkan pada saat itu ditemukan sebuah tulisan di dalam Bait Allah Salomo. Jadi itu udah dilihat, dan berdasarkan penelitian-penelitian, tahun penulisan dilihat dan ditulis oleh siapa, dan berdasarkan kesaksian-kesaksian di situ itu sudah ketahuan semua. Kalau misalnya kok mereka tahu ini ditulis oleh Yohanes, dari pengantarnya sudah tahu. Nah, misalnya kitab yang ditulis surat-surat Paulus lah, yang gampang, surat-surat Paulus. Dari Paulus kepada hamba Kristus. Nah, udah ketahuan sendiri di situ, ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kira-kira begitu. Nah, bahkan di dalam kitab-kitab lainnya juga ada misalnya oleh Salomo. Nah, berarti udah ketahuan, oh ini ditulis oleh Salomo, dan ada standar kanonisasi Alkitab. Jadi tidak asal dibuat-buat saja.
Oh, kalau tahu masa pengkanonisasikan itu cukup lama sekali ya, Kak. Dan iya, yang mengkanonisasikan itu juga bukan cuma sembarang orang gitu kan, tapi iya orang-orang yang bukan. terpelajar, ya kan, orang-orang yang benar-benar belajar dari para rasul. Nah, Iya, benar-benar. Alkitab, ya kan. Ngomong-ngomongin Alkitab, banyak sekali konspirasi-konspirasi yang sering dilontarkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak mengerti atau tidak memahami tentang kekristenan. Kita mungkin Mm-mm, akan, kalau tadi kita ngobrol tentang perjanjian baru ya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu-gitu, kita akan ke perjanjian lama nih. Ada yang namanya mm-mm, kitab Kejadian atau dalam bahasa mm-mm. Inggris mungkin Genesis ya. Nah, Iya, Genesis. banyak orang-orang yang bilang bahwa kisah saat penciptaan bumi ya, penciptaan bumi, manusia dan lain-lain itu adalah sebuah, kalau bisa dibilang, karangan, karangan dari, Sekarang, iya, karangan gitu. Karena eh, sebagaimana gitu Musa itu mengetahui kisah-kisah sebelum dia lahir, gitu kan. Nah, menurut mm-mm. Bintang itu gimana? Nah, pertanyaannya kan berarti apa yang ditulis dalam kejadian itu kayak berupa dongeng lah, istilahnya gitu ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya itu dongeng, terbukti nyatanya sekarang ada kan bumi. Kita lihat dalam sisi nyatanya saja. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Langit terbukti ada kan? Bumi juga terbukti ada. Berarti bukan dongeng. Kalau dongeng, kita nggak tahu sekarang bumi yang mana, langit yang mana. Bahkan belum tentu kita itu ada. Karena kan kita masuk dalam proses penciptaan. Sederhananya begitu kalau dibilang dongeng. Bahkan kita lihat bukti realnya aja, kita lihat dongeng itu kan cuma cerita belaka, tidak terjadi. Nah, intinya ini yang kita tinggal sekarang apa? Yang kita lihat, kita saksikan dengan alam semesta yang sekarang ini apa? Itu sudah nyata. Jadi jelas bukan dongeng. Dan kalau Musa, waktu itu belum ada kok dia bisa menuliskan. Kembali lagi, itu namanya inspirasi Alkitab. Maksudnya inspirasi Roh Kudus. Dimana bahkan sebelum dunia dijadikan pun Allah sudah tahu. Bagaimana supaya kita tahu proses penciptaan itu seperti apa. Makanya dengan inisiatifnya Allah, kehendaknya Allah, Allah memakai para penulis menuliskan apa yang Allah kerjakan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika para penulis menulis itu, mereka menulis di bawah naungan Roh Kudus, bukan asal tulis-tulis aja lah, enggak gitu, tapi Roh Kudus yang menginspirasikannya, yang menggerakkannya, dan penulis tinggal menulis. Sehingga kita tahu, oh ternyata yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Oh, kisahnya begini begitu. Sekalipun para penulis pada waktu itu tidak ada di zaman itu tidak jadi masalah. Makanya kita tetap berpegang pada prinsip inerensi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab, prinsip bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah. Jadi tidak ada salah ketika pun para penulis tidak ada di zaman itu. Dan kira-kira seperti itu. Oh, jadi kembali lagi itu adalah inspirasi dari Roh Kudus ya kak ya. Iya, kita tidak bisa lepas dari pengertian Ya. itu. Oke, ini karena kita bahas tentang perjanjian lama. Di perjanjian lama itu kan ada kitab Musa atau bisa dibilang kitab em, Taurat ya. Mm-mm. Kalau kitab Musa itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, eh, Bilangan, Bilangan-ulangan. Ulangan. Dengan ada 5. Nah, Mm-mm. kita tahu bahwa kita masih memakai kitab-kitab tersebut.
gitu kan. Kita masih membaca, kita masih memahami, ya kan. Nah, cuman Mhm. pertanyaan dari teman-teman nih, ada contoh di imamat itu ada beberapa banyak sekali peraturan, ya kan. Nah, Iya. kalau kata teman-teman itu, kenapa kita tidak melakukan peraturan tersebut? Kan kitab imamat Mhm. itu kan menjadi salah satu Alkitab kitab kita juga gitu kan, yang kita baca setiap hari. Kenapa kita nggak melakukan peraturan-peraturan tersebut? Gimana menurut Kakak? Eee, Sekarang kita harus kembali ke Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ada 3 hukum. 3 hukum di dalam Perjanjian Lama. Ada yang namanya hukum moral, di mana hukum moral itu yaitu kayak uh, hukum yang tetap mengikat sampai sekarang. Moral, misalnya berbuat baik, terus harus melakukan apa yang misalnya jangan mencuri, itu moral. Nah, yang kedua hukum seremonial atau seremonial law. Ya, di mana hukum ini memisahkan sesuatu dari duniawi, misalnya hukum persembahan, makanan, pakaian, korban penghapusan dosa, tentang dilarang makan ini makan itu. Dan yang ketiga, hukum yudisial. Nah, soal pelarangan-pelarangan, misalnya jangan makan babi, jangan makan ini, itu masuk dalam hukum seremonial law. Itu hukum seremonial law, di mana hukum itu, hukum yang pada saat itu berlaku, tapi sudah tidak berlaku lagi ketika Kristus sudah datang. Misalnya, seremonial law dulunya, kalau dosa kita mau dihapuskan, mau diampuni, kita harus mempersembahkan korban. Korban dalam bentuk hewan korban yang mencurahkan darah. Benar nggak ya? Iya kan? Pasti Iya. kalau kita baca itu benar. Ya. Dan itu sudah tidak berlaku lagi ketika yang Kristus itu sendiri yang menjadi korban itu sendiri. Jadi dia menggenapi. Jadi yang seremonial law itu sudah tidak berlaku lagi. Larangan tentang makan ini makan itu sudah tidak berlaku lagi karena Kristus sudah jadi gantinya, sudah menggenapinya dalam dirinya. Tetapi hukum seperti moral, ya kita moral itu pasti tetap berlaku, bahkan realitanya sekarang moral itu yang sangat dituntut, bahkan sangat diharapkan supaya manusia itu manusia yang bermoral. Dan hukum yudisial, hukum yudisial itu seperti hukum-hukum yang ditetapkan yang sekarang ini ditetapkan oleh gereja-gereja yang kita ikuti. Itu seperti itu. Kalau misalnya kenapa kalian tidak mengikuti aturan, kenapa kalian masih makan daging babi? Nah, kita sampaikan dulu ketiga hukum ini tadi. Dan yang masuk dalam kenapa kita tidak makan kenapa kita masih bisa makan daging babi, daging anjing dan sebagainya, karena itu masuk dalam hukum seremonial yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus, sudah mau dibatalkan oleh Yesus Kristus. Jadi sekarang yang berlaku bukan apa yang masuk ke dalam perutmu itu yang menajis, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskanmu. Yang keluar itu apa? Kayak perkataan kasar lah, omongan-omongan yang tidak memberkati. Itu sekarang yang najis. Bukan soal makan dan minum. Bahkan kerajaan Allah sekalipun bukan membahas, oh kamu ketika di dunia kamu makan daging babi ya, oh ya, enggak. Tapi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum.
Ya, sederhananya seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, tadi kita sudah membahas perjanjian baru, kita sudah membahas perjanjian lama. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin ini adalah eh, penjelasan terakhir tentang ini juga banyak nih yang benar-benar menanyakan hal ini gitu, yaitu tentang kitab Wahyu gitu kan. Banyak orang Mm-mm. yang bilang bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang sulit dipahami lah atau eh, sulit dipahami juga penuh konspirasi lah dan lain-lain gitu. Dan banyak juga teman-teman kita eh, yang misalnya nih ada suatu kejadian ya kan maksudnya kayak ada nubuat gitu di kitab Wahyu ya kan, nubuat akhir zaman ya kan. Nah, selalu aja Mm-mm. ada teman-teman yang zaman sekarang tuh mengkaitkan hal tersebut dengan apa yang terjadi di zaman sekarang gitu kan. Seperti pada Mm-mm. nolak vaksinisasi lah, terus pada Mm-mm. pada bilang COVID ini adalah eh, berkaitan juga dengan kitab Wahyu lah dan lain-lain gitu. Nah, Kak, Iya. kitab Wahyu ini gimana sih Kak? Apa benar kitab Wahyu ini tuh susah dipahami atau susah ditafsir gitu? Gimana kalau menurut Kak Vintau? Nah, kitab Wahyu ini sendiri eh, bisa ada yang menafsirkannya dilihat dari kedepannya yang akan terjadi. Ada yang juga yang melihat sudah terjadi. Ini menimbulkan pro dan kontra, tetapi harus kita ambil satu hal. Apa yang disingkapkan oleh Allah, kalau cuma sampai di situ, maka kita nggak akan pernah bisa melampaui. Bahkan sekeras-kerasnya pun kita mempelajarinya, kalau Tuhan belum mensingkapkan, nggak akan pernah bisa. Dan kita harus tahu bahwa Wahyu itu, kitab Wahyu, kitab di mana ada banyak sekali simbol-simbol di dalamnya. Misalnya, naga. Apakah naga yang dimaksud itu benar-benar naga? Tidak. Naga di kitab Wahyu itu adalah iblis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan akhir zaman, apalagi saat ini maraknya itu COVID-19 dan ada yang namanya vaksinasi, divaksin. Dan ada yang mengaitkan bahwa vaksin itu adalah ada chip 666. Artinya antikris. Menurut saya sendiri, saya pernah gali ini juga bersama dengan anak-anak muda lainnya. Nah, di mana mereka menggunakan Wahyu yang di situ ada chip 666 berkata bahwa sudah akhir zaman menggunakan perhitungan-perhitungan gramatikal. Misalnya corona ada kan eh, C hurufnya angka berapa, O angka berapa, R angka berapa, O berapa lagi, N berapa, A berapa. Jadi ketika dijumlahkan semua 666 menimbulkan antikris. Setelah saya coba telusuri, nanti saya coba bagi filenya kalau saya masih simpan. Soalnya masih tersimpan di notebook saya. Setelah saya coba selidiki menggunakan perhitungan gramatikal yang oknum yang berkata itu adalah antikris, ternyata di dalam perhitungan Yunaninya saja sudah jauh dari 666, tidak menghasilkan 666. Jadi kitab Wahyu itu ketika kita menafsirkan Alkitab, kembali lagi kita kembali ke bahasa aslinya kalau kita tidak mengerti terjemahannya. Kalau Wahyu itu kan BB, berarti kita pakai bahasa Yunani. Nah, kita harus memakai perhitungan-perhitungan dalam bahasa Yunani. Nah, setelah saya hitungkan tidak menghasilkan 666, maka ribuan yang dihasilkan. Dan sama sekali sebuah pernyataan yang salah kalau menggunakan perhitungan tersebut. Dan berikutnya, kalaupun vaksin itu adalah antikris, jangan lupa waktu kita masih kecil, kita sudah divaksin.
Apakah itu antikris? Tidak. Malah kalau kita divaksin, ya imun kita bertambah, kekebalan tubuh kita bertambah. Walaupun ada gejala misalnya demam, itu wajar. Mungkin untuk bisa menyesuaikan vaksin itu dalam tubuh kita, imun kita, bodi kita. Terus berikutnya, kalaupun akhir zaman, kenapa harus takut? Sebagai pengikut Kristus, kenapa harus takut? Kalau udah yakin, udah setia pada Kristus, kapanpun waktunya Tuhan datang, sekarang ataupun esok, kenapa harus takut? Kalau antikris ya kenapa harus takut? Apakah karena vaksin ini bisa menggoyahkan iman? Apakah karena vaksin ini akhirnya tidak tunduk kepada pemerintah? Jangan salah, pemerintah juga dipilih oleh Allah. Secara tidak langsung, itu dipilih oleh Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Firman Tuhan juga begitu, tunduk kepada pemerintah. Itu untuk kebaikan kita. Makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan layaknya kita gunakan hikmat yang dari Tuhan itu supaya kita tidak termakan oleh pernyataan-pernyataan yang belum tentu benar, dan bisa jadi itu karena fobia yang berlebihan juga, ketakutan yang berlebihan terhadap akhir zaman, takut terhadap akhir zaman, akhirnya menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang begitu. Kalaupun memang antikris, kenapa takut dengan antikris? Kalau kita sendiri sudah takut, berarti udah terbukti kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Antikris takut. Katanya pengikut Kristus. Rela memikul salib apapun saya tidak akan menyangkal Kristus. Jadi sebaliknya kalaupun ada teori-teori seperti itu, ya sudahlah kita yang sudah mengerti kebenaran, gak usah ikut-ikut, oh itu bener-bener chip, gak usah ikut-ikut seperti itu kalau saran dari saya. Kita bandingkan dengan kebenaran. Kalaupun itu benar-benar chip, kalaupun ya misalnya kalaupun itu benar-benar chip, kenapa harus takut? Itu nggak akan mempengaruhi imanmu kan, itu nggak akan mempengaruhi keselamatanmu kan, kepercayaanmu kepada Kristus. Jadi kenapa begitu sangat heboh sekali dengan hal-hal seperti itu? Bahkan kita dari kecil pun sudah menerima yang namanya vaksin. Ya kira-kira sederhananya begitu. Terima kasih Kak Vintau. Boro-boro. Penjelasannya, penjabarannya yang dari tadi kita sudah dengarkan. Nggak kerasa kita sudah 47 menit melaksanakan podcast ini dan kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin karena di sini partisipannya cuma 2 orang doang ya kan. I don't know kenapa gitu. Mungkin ada yang mau bertanya gitu dari Kak Stevia atau Bang Abdul atau ingin meluruskan. Halo, halo, Oke, Bang. shalom. Shalom, shalom. Cuma mau menambahkan sedikit. Udah bagus sih materinya. Cuma mau menambahkan sedikit masalah kanon. Kanon itu kan final itu di abad keempat di tahun 397 di Konsili Kartago. Itu di gereja barat. Kalau di gereja timur di tahun 360 sekian. Tadi kan Mas Rafael kan nanya. Ya bentar nak ya. Ya kita diam buka. Ya bentar. Tadi Mas Rafael nanya, kok bisa tahu penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya kan? Itu kita bisa tahu karena itu diwariskan melalui tradisi lisan di dalam gereja seperti itu. Karena dulu gereja masih satu dan gereja itu memelihara yang namanya tradisi suci. Bahkan sampai sekarang pun masih memelihara. Seperti itu. Jadi dari tradisi lah kita bisa tahu yang mana yang tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan parameter kanon itu sendiri, dua diantaranya adalah tidak bertentangan dengan tradisi suci gereja, kemudian harus Katolik, artinya dibacakan di semua wilayah gereja, seperti itu. Jadi kenapa yang kita punya dapat itu 27 kitab di PB,
karena itu salah satunya yang tidak bertentangan dengan iman gereja, dengan tradisi gereja, dan surat-surat tersebut sudah dibacakan di seluruh yurisdiksi gereja pada saat itu. Usaha kanon pertama itu sebenarnya kanon Muratori namanya, sebagai reaksi terhadap Bidat Marcion pada saat itu di tahun 150-an. Dan itu pun banyak belum memasukkan, contoh surat Yakobus belum dimasukkan, 2 surat Petrus belum dimasukkan, itu seperti itu. Dari situlah kita bisa tahu Alkitab dari tradisi. Kalau dari teman-teman dari Protestan menganut yang namanya sola scriptura. Kalau dari kami Ortodoks bukan sola scriptura tapi prima scriptura. Jadi Alkitab itu yang utama sebagai sumber tradisi yang utama. Tapi ada juga tradisi-tradisi lisan yang masih kita pelihara dan terus sampaikan dalam gereja, seperti tertuang dalam format-format ibadah kita, dalam liturgi kita, dalam arsitektur bangunan gereja, dalam ikonografi, dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, seperti itu. Ya, untuk yang kebenaran yang bisa kebenaran yang nampak seperti di ibadah kita itu kan ada ayatnya kalau tidak salah. Nanti saya carikan ya. Itu aja sih yang saya mau tambahkan. Selebihnya sudah oke aja sih. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bang Abdul atas tambahannya. Mudah-mudahan kita bisa terberkati gitu ya kan. Terberkati karena podcast ini juga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya gitu sesuai dengan topik tentang Alkitab gitu. Intinya lah gitu tentang Alkitab. Kak Nona, Kak Stevia, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan yang masih menjanggal nih di hati kalian-kalian semua nih. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada, mungkin kita tutup saja ya. Mungkin Kak Vinta bisa bawa kita tutup dalam doa. Ya, kita menutup podcast kita ya. Cara kita pada saat ini kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemeliharaanmu, bahkan tuntunanmu dalam sesi pada hari ini, di mana kami bisa semakin dimengerti akan apa yang firman-Mu sampaikan. Engkau memberikan kami pengertian yang lebih, Engkau tuntun kami di dalam memahami firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku yang benar, bahkan pengerti-pengerti yang benar akan firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi jalan kami lurus di dalam Engkau. Biarlah kami terus melakukan kebenaran-Mu ya Bapa, dan Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukannya. Kami yang terlibat di dalam sesi ini Engkau memberkati, dan juga yang masih belum terlibat Engkau juga memberkati mereka, supaya tetap setia di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan ya kita menyelesaikan podcast ini. Kitab. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam podcast ini. Selanjutnya kita juga akan melanjutkan podcast. Mungkin kalau misalnya dapat narasumber gitu ya. Karena sekarang saya belum mendapatkan narasumber, mungkin ada teman-teman yang ingin menjadi narasumber, membahas Alkitab, sharing dan lain-lain, terserah gitu ya kan. Bisa hubungi saya sebagai admin. Dan terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada Kak Vintau yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pengetahuan Kak Vintau juga kepada kami ini gitu. Dan yang sudah disepakati bahwa rekaman ini nanti akan di-upload di YouTube channel Grow Invite dan teman-teman juga bisa mendengarkan ulang
podcast-nya di YouTube Grow Invite. Jangan lupa subscribe juga, dan ya terima kasih juga. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya sebagai admin grup ini sekaligus moderator minta maaf apabila ada salah berkata-kata yang menyakiti hati, mohon dimaafkan. Mungkin kita akan lanjut next time. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu. Selamat siang. Izin tutup ya Tuhan Yesus teman-teman. memberkati. Ya. Oke, shalom.